Oke, kali ini kita akan bedah sebuah prinsip keadilan yang umurnya udah 1400 tahun tapi masih relevan banget. Prinsip ini menjawab satu pertanyaan fundamental. Gimana caranya kita mastiin kebenaran itu menang dalam sebuah perselisihan? Ini bukan sekedar sejarah, ini adalah cetak biru untuk keadilan. Coba dibayangin sejenak, sebuah dunia di mana ucapan seseorang tanpa bukti apapun bisa langsung jadi vonis. Reputasi, harta, bahkan nyawa bisa lenyap cuma karena satu tuduhan. Dunia kayak apa ya itu? Dan ini bukan cuma skenario gimana kalau ya. Ini adalah peringatan keras dari ajaran Islam tentang apa yang bakal terjadi kalau tuduhan dibiarkan liar tanpa kendali. Hasilnya, kekacauan, di mana kekayaan dan nyawa orang lain jadi taruhannya. Biar kita benar-benar paham kekuatan gagasan ini, kita akan jelajahi dalam 5 langkah. Pertama, kita lihat masalahnya. Terus, solusinya, peran masing-masing pihak, arti penting sebuah sumpah, dan yang terakhir, gimana semua ini berlaku dalam hidup kita. Jadi masalah utamanya itu apa sih? Nah, masalahnya itu bahaya dari klaim yang nggak ada buktinya. Sebuah dunia yang cuma berdasarkan katanya-katanya. Nah, solusinya ada di sini nih, dari sebuah hadis dalam koleksi ajaran Nabi yang terkenal. Coba lihat deh betapa elegannya aturan ini menciptakan keseimbangan. Yang menuduh harus bawa bukti. Kalau gagal, yang dituduh cukup bersumpah. Ini dia fondasinya. Terus gimana caranya aturan sesimpel ini bisa bikin sistem yang adil? Semuanya itu dimulai dari mendefinisikan peran setiap orang dalam sebuah sengketa dengan sangat jelas. Jadi ada dua pihak nih. Di satu sisi ada si penuduh yang punya kewajiban buat membuktikan klaimnya. Di sisi lain ada si tertuduh yang dilindungi oleh semacam perisai default. Mereka dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Nah, ini dia kuncinya. Sistem ini nggak main-main. Dia minta sesuatu yang spesifik. Namanya bayinah. Ini bukan sekedar tuduhan atau perasaan ya. Ini harus bukti yang jelas dan nyata. Beban pembuktian itu betul-betul ada. Lalu, bukti itu maksudnya apa aja sih? Biasanya, ada beberapa kategori utama. Kesaksian dari saksi mata, pengakuan yang jelas dari pihak tertuduh, atau bukti fisik dan situasional yang kuat banget yang mengarah pada kebenaran. Intinya, hal-hal yang bisa diverifikasi ya. Oke, karena perannya udah jelas, proses buat cari keadilannya jadi mulai kelihatan. Yuk kita lihat alurnya satu persatu. Coba perhatiin deh. Alurnya ini langsung menempatkan beban pembuktian ke si penuduh di langkah kedua. Prosesnya nggak bakal jalan tanpa itu. Nah, baru kalau buktinya nggak ada, seperti yang kita lihat di langkah keempat, fokusnya pindah ke si tertuduh. Jadi, kalau nggak ada bukti, semuanya mengerucut ke momen penentuan ini buat si tertuduh. Pilihannya jelas banget, bersumpah untuk mempertahankan status tidak bersalahnya dan dia bebas, atau dia menolak yang secara efektif sama aja kayak mengaku salah. Loh, kok bisa sih sebuah sumpah punya kekuatan sebesar itu? Karena dalam sistem ini, sumpah itu bukan sekedar kata-kata kosong. Ia adalah sebuah tindakan suci yang punya bobot spiritual yang luar biasa. Di Al-Quran aja dibilang langsung, jagalah sumpah-sumpahmu. Ini perintah yang jelas banget kan? Artinya, sumpah itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu ikatan suci yang harus kita lindungi dari penggunaan yang sembarangan. Peringatan dari Nabi ini, wah, gamblang banget. Bayangin, memakai nama Tuhan cuma buat urusan jual beli sepele, seolah-olah sumpah itu barang dagangan, sanksinya berat banget. Sampai-sampai Tuhan dikatakan bakal mengabaikan orang itu di hari kiamat. Pertaruhannya nggak main-main. Oke. Ini kan prinsip dari 1400 tahun yang lalu. Emang masih relevan buat kita sekarang di abad ke-21? Oh, jelas banget. Coba kita bedah hikmahnya yang abadi. Kalau kita lihat lebih dalam, hikmah di baliknya itu luar biasa. Ada pilar-pilar utamanya nih. Prinsip ini melindungi individu dan harta mereka dari bahaya, mencegah kekacauan sosial, menyediakan struktur yang jelas untuk keadilan, dan yang paling penting, menjadikan keadilan sebagai standar utama. Dan ini bukan cuma buat di pengadilan loh, coba dipikirin. Di zaman sekarang, zaman cancel culture dan gosip viral, gimana kita bisa menerapkan ide mana buktinya saat sebuah tuduhan bisa menyebar dalam hitungan detik, seringkali tanpa secuil bukti pun. Jadi ya, tantangannya buat kita semua sekarang adalah, dalam hidup kita sehari-hari, kita ini tipe yang minta bukti dulu sebelum ngejudge orang? Dan apakah kita memperlakukan kata-kata kita sendiri dengan kesakralan sebuah sumpah? Prinsip kuno ini menantang kita untuk mencari kebenaran dengan integritas.